Halo, saat ini kita akan mempelajari topik kita yang selanjutnya yaitu mengenai digital storage. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa itu perbedaan antara storage dan juga memori. Nah, storage sendiri adalah media penyimpanan yang biasa juga disebut sebagai tempat penyimpanan yang kedua. Nah, biasanya storage ini atau jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, biasanya disebut sebagai tempat penyimpanan, seperti itu. Nah, secara eh, bentuknya, jadi si storage ini atau tempat penyimpanan ini dia memiliki material yang bersifat fisik ya. Artinya bisa dilihat, bisa disentuh ataupun bisa digenggam dengan tangan seperti itu. Nah, biasanya fungsi daripada storage ini yaitu untuk menyimpan data, informasi, program dan juga aplikasi yang ada di dalam device kita. Entah itu komputer, eh, atau smartphone dan sebagainya. Nah, contoh dari storage ini biasanya itu adalah hard disk, ya. Kemudian ada juga yang namanya SSD atau kepanjangannya solid state drives. Kemudian ada juga memory card. Nah, ini yang biasanya ada di dalam smartphone kita ataupun di kamera digital kita. Kemudian ada juga yang namanya USB flash drive atau US flash disk ya, flash disk yang bisa kita pakai untuk menyimpan data. Kemudian ada juga yang namanya optical disk. Nah, ini biasanya berupa piringan CD ataupun DVD. Kemudian ada juga network attached storage device. Nah, biasanya ini yang disambungkan ke jaringan ya. Kemudian ada juga yang namanya magnetic stripe card. Nah, ini biasanya yang ada di kartu-kartu ATM itu yang warna hitam yang ada garis hitamnya. Kemudian ada juga namanya smart card, ada juga RFID tag dan juga NFC tag. Nah, di samping dari contoh-contoh yang tadi sudah disebutkan, ada juga pilihan lain untuk kita bisa menyimpan data-data kita, program, informasi, ataupun aplikasi-aplikasi yang kita punya, yaitu melalui memanfaatkan cloud storage. Nah, seperti tadi judul awal kita mengenai storage dan memori, kira-kira bedanya apa ya? Kapan sesuatu itu bisa kita sebut sebagai storage ataupun kapan kita bisa sebut itu sebagai memori? Nah, di ilustrasi gambar ini kita bisa sama-sama lihat. Nah, di sini ada kondisi ataupun status daripada si komputer ya. Nah, di sini artinya listriknya menyala dan di sini listriknya mati. Kemudian di sini ada perbedaan tampilan daripada displaynya. Yang di atas ketika listriknya nyala, displaynya nyala dan dia bisa memperlihatkan data-data ataupun informasi yang ditampilkan di display. Sementara ketika listrik mati, maka tidak ada yang bisa ditampilkan. Nah, jika kita lihat di RAM, ya, di RAM ini dia bisa menyimpan data-data masuk ke dalam chip-chip yang ada di dalam RAM ini. Nah, kemudian ketika status komputernya itu mati atau tidak dialiri arus listrik, maka semua data yang ada di RAM ini akan terhapus. Seperti itu. Nah, di sini ada storage ya, atau tempat penyimpanan yang kita bahas. Nah, di sini di dalam kondisi listrik menyala, nah semua data-data itu bisa disimpan di dalam piringan tempat penyimpanannya ini. Sementara ketika listrik dimatikan, tetap juga bisa menyimpan data yang sama. Nah, artinya media storage ini dia bersifat tidak berubah ataupun permanen seperti itu. Nah, kemudian kita akan membahas perbedaan antara hard disk dan juga eh, solid state drive ya. Nah, kira-kira dari dua ini adalah tempat penyimpanan ataupun storage yang sering dipakai oleh device-device seperti komputer di zaman sekarang ini. Nah, kira-kira eh, kita pilih yang mana ya antara hard disk ini ataupun yang solid state? Yang mana yang lebih baik?
pertimbangannya apa untuk memilih kedua ini? Nah, mari kita sama-sama lihat. Nah, yang pertama kita akan melihat tentang si hard disk ya, atau yang bisa disingkat sebagai HDD. Nah, di HDD ini dia memiliki sebuah piringan yang berputar seperti gambar di bawah ini ya, dan dia juga memiliki satu buah head ya yang memanfaatkan medan magnet di sini untuk bisa membaca piringan yang berputar ini. Jadi data-data itu akan disimpan di dalam piringan ini, kemudian head ini nanti yang akan membaca ataupun menulis data-data yang ada di dalam piringan ini. Nah, hard disk ini seperti fungsi daripada storage pada umumnya, nah dia bisa menyimpan data, instruksi, dan juga informasi. Kemudian kapasitas dari hard disk ini juga bermacam-macam, ya. Ada yang 200 giga, ada yang 500 giga, bahkan ada yang sampai 1 tera seperti itu. Dan seperti tadi sudah saya katakan, dia menggunakan lapisan magnet ya yang akan digunakan untuk menulis data-data yang ada di dalam piringan ini. Nah, bagaimana dengan SSD? Nah, SSD atau yang dipanjangkan dengan solid state drive, nah dia tidak menggunakan piringan ya, berbeda dengan hard disk tadi, tetapi dia menggunakan chip-chip flash memory untuk sebagai tempat penyimpanan datanya. Nah, flash memory ini dia sifatnya tidak tidak berubah ya ataupun permanen meskipun ada arus listrik ataupun tidak ada arus listrik, sehingga dia bisa dijadikan sebagai storage ataupun tempat penyimpanan yang sifatnya permanen. Nah, kemudian data-data yang disimpan ini dia bisa dihapus ataupun kembali ditulis lagi seperti itu, bisa digunakan. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara secara elektronik ya, untuk penyimpanan dan juga penghapusannya, karena murni hanya menggunakan arus listrik. Kemudian, nah, chip-chip ini diintegrasikan secara khusus dan dikendalikan oleh prosesor yang disimpan di dalam SSD ini, gitu. Jadi penyimpanannya ini semuanya diatur oleh chip prosesor yang ditanamkan juga di SSD ini. Dia diarahkan ke chip pertama mungkin, atau kedua, ketiga, keempat, atau kelima. Nah, itu semuanya diatur oleh chip prosesor yang ditanamkan di dalam SSD ini. Nah, berbeda dengan hard disk ya yang memiliki piringan yang terus berputar. Nah, di SSD ini dia tidak memiliki bagian-bagian ataupun parts yang bisa bergerak ya, karena dia murni hanya menggunakan chip. Nah, jika kita lihat apa kelebihan daripada SSD ini dibandingkan dengan hard disk yang tadi menggunakan piringan magnet ya, seperti gambar ini. Yang pertama, dengan menggunakan teknologi chip seperti yang tadi, dia bisa mengakses data itu lebih kencang dibandingkan dengan yang hard disk. Bahkan dikatakan bisa sampai 100 kali lebih cepat. Nah, kemudian untuk transfer rate-nya juga, ya ketika kita melakukan transfer data, misalnya mengcopy data masuk ke dalam SSD ini, nah itu kecepatannya bisa lebih cepat. Nah, kemudian karena dia tidak memiliki part yang bergerak, sehingga ketika dioperasikan SSD ini dia tidak menimbulkan suara, ya berbeda dengan yang hard disk. Nah, di sini dia masih menghasilkan suara karena ada pergerakan part di dalamnya. Kemudian SSD ini juga memiliki durable ya, ataupun bersifat lebih tahan dibandingkan dengan hard disk ini. Karena itu tadi juga keuntungannya, tidak ada part yang bergerak, artinya ketika pun seandainya hard disk solid state drive ini terjatuh, nah dia akan tetap solid ya, tetap ada pada tempatnya. Nah, berbeda dengan yang hard disk, ketika jatuh mungkin dia bisa
merusak part-part yang ada di dalamnya, karena ini part-part yang ada di dalamnya ini dibuat agar bisa bergerak, sehingga ketika jatuh mungkin akan ada ruang-ruangan kosong di sekitar sini yang bisa membuat part-partnya ini juga berubah tempat ataupun bisa menyebabkan kerusakan. Nah, kemudian untuk beratnya sendiri juga lebih ringan ya, karena hanya menggunakan chip. Sementara kalau yang hard disk dia menggunakan piringan logam yang dilapisi magnet seperti ini. Dan juga arus listrik yang dikonsumsi juga lebih sedikit ya dengan menggunakan SSD. Kemudian masa pakainya juga bisa lebih lama, bahkan 10 kali lebih lama dibandingkan dengan hard disk. Dan juga SSD ini tidak perlu yang namanya proses defragmentation ya. Kalau di hard disk kan kemarin kita sudah pernah bahas mengenai proses defragmentasi ya, supaya untuk meningkatkan kecepatan pencarian data yang ada di hard disk. Nah, sementara kalau dia solid state drive ini dia tidak perlu adanya proses defragmentasi karena dia kecepatannya stabil, entah itu datanya disimpan secara acak atau rapi seperti itu, kecepatannya tetap sama. Nah, kemudian kita akan membahas tentang cloud storage ya. Tadi kita sudah membahas tentang uh, penyimpanan lokal yang bisa kita manfaatkan, yang saat ini biasanya digunakan itu adalah hard disk dan juga solid state. Nah, sekarang kita masuk ke dalam penyimpanan pilihan yang lainnya, yaitu memanfaatkan teknologi cloud. Nah, jadi biasanya pengguna itu mensubscribe ataupun menggunakan cloud storage ini dengan alasan yang bermacam-macam ya. Yang pertama itu untuk mengakses file dengan menggunakan komputer ya, sehingga yang terkoneksi ke internet, sehingga setiap komputer ataupun device-device yang lain yang bisa terakses ke internet bisa mengakses file yang sudah disimpan ke dalam cloud storage ini. Ya, jadi seandainya kita misalnya menyimpan file yang kita buat di laptop, kemudian laptopnya tidak sengaja tertinggal, tapi kita sudah simpan ke dalam cloud storage. Nah, meskipun laptop itu tertinggal, kita bisa akses file tersebut menggunakan device-device yang lainnya, misalnya tablet ataupun smartphone kita. Nah, file tersebut masih bisa kita akses seperti itu. Kemudian, nah untuk juga bisa dilakukan untuk penyimpanan data-data yang ukurannya besar ya, misalnya seperti video ataupun grafis. Nah, karena cloud ini dia bisa menyediakan jasa penyimpanan yang juga bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kita mau uh, punya penyimpanan yang besar gitu, kita bisa atur seberapa besar tempat penyimpanan yang kita inginkan. Dan tentunya harus berbayar ya. Kalau misalnya sudah terlalu besar, nah biasanya cloud storage itu memberikan pilihan-pilihan. Semakin besar tempat penyimpanan yang kita butuhkan, maka semakin mahal juga biasanya harga langganannya seperti itu. Nah, kemudian berikutnya untuk mengakses file ya mengakses file yang kita bisa bagikan secara online ya, sehingga orang-orang lain bisa menikmati file yang sudah kita simpan tersebut seperti itu. Jadi mempermudah kita bisa men-share file-file kepada orang-orang yang lainnya. Ya, mereka bisa melihat video klip yang kita simpan misalnya ataupun foto ya, sehingga kita nggak perlu kirim satu persatu file-file tersebut ke masing-masing email orang lain seperti itu. Jadi lebih mempermudah kinerja kita. Nah, kemudian keuntungan yang lainnya misalnya ketika di waktu-waktu kritis ya, misalnya ketika seorang dokter nih contohnya, dia bisa melakukan pengecekan kepada hasil-hasil X-ray ya, hasil scan X-ray dari seorang pasien yang sudah dilakukan di satu rumah sakit, sementara misalnya dokternya ini sedang tidak berada di rumah sakit, misalnya ada di rumah sakit yang lainnya ataupun masih ada di dalam rumah, tetapi karena waktunya kritis, dia harus menganalisis hasil dari
X-ray image-nya. Nah, jadi dia bisa lakukan itu di rumah ataupun di rumah sakit lain ataupun di tempat lain, tidak harus stay ada di rumah sakit tersebut seperti itu. Jadi bisa mempermudah pekerjaan dari seorang dokter ya. Nah, kemudian cloud storage ini juga bisa kita manfaatkan sebagai tempat kita membackup data kita. Karena cloud storage ini biasanya sudah memiliki sertifikasi keamanan juga, dan kita bisa lakukan backup data secara otomatis ya dengan menggunakan sistem yang terkoneksi ke cloud storage kita, sehingga bisa membantu kita untuk memanage file-file yang mana yang perlu kita backup seperti itu. Kemudian ada juga kita bisa manfaatkan sebagai data center ya. Nah, jadi kita bisa simpan data-data misalnya dari berbagai device ataupun data-data dari berbagai uh, akun ya yang bisa disatukan ke dalam suatu data center yang sifatnya cloud. Nah, jadi misalnya dari perangkat-perangkat lain, misalnya dari cabang perusahaan lain, kita misalnya buka cabang perusahaan, nah cabang perusahaan tersebut bisa menyimpan data di satu tempat yang sama dengan memanfaatkan cloud storage ini. Nah, jadi begitu banyak keuntungan yang bisa kita peroleh dari si cloud storage ini. Tapi tetap ingat, untuk bisa mengakses cloud storage harus bisa terakses dengan internet. Ya, karena internetlah yang akan menghubungkan device kita ke server cloud-nya untuk bisa mengakses data-data kita. Demikian video pembelajaran kita hari ini. Ya, semoga video ini bisa menjadi tambahan pelajaran ataupun tambahan pengetahuan kepada setiap mahasiswa yang mempelajari mata kuliah ini. Terima kasih.